Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelumnya kamu persiapkan dulu atau kalian persiapkan dulu mengenai buku LKS kamu, alat tulis kamu ya. Kemudian mengenai absensi, kalian nanti bisa menggunakan latar belakang pembelajaran pada saat ini berseragam ya. Kemudian absensinya bisa Japri Bu Tuti. Anak-anakku sekalian, di sini Bu Tuti akan menjelaskan di bab 1. Kamu lihat halaman 2 bab 1 ya, menyusun teks prosedur. Nah, teks prosedur nanti yang kamu pelajari adalah menginstruksi informasi dalam teks prosedur. Apa saja yang dipelajari? Yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam sebuah kegiatan, kemudian menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam teks prosedur ini kalian harus tahu apa sebenarnya teks prosedur itu. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini juga bisa disebut dengan teks proses. Mengapa teks proses? Karena dia melakukan suatu atau menyantumkan suatu langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan ya, ada beberapa ciri untuk membuat teks prosedur. Ciri-cirinya diantaranya adalah kamu harus menggunakan pola kalimat perintah. Pola kalimat perintah itu juga dinamakan dengan imperatif. Contohnya apa? Contohnya partikelnya biasanya menggunakan kata lah. Contoh misalnya, ambillah, tuangkanlah, ya, bersihkanlah. Nah, lah di sini menunjukkan partikel perintah. Ini masuk ke dalam teks prosedur. Biasa digunakan untuk membuat kalimat dalam teks prosedur. Kemudian menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu biasanya menggunakan awalan me. Contoh misalnya menyapu, menyanyi, ya. Kemudian lagi menggoreng. Nah, kata-kata itulah yang bisa menunjukkan bahwa kata-kata itu merupakan kata kerja. Ya. Kemudian menggunakan kata penghubung atau dinamakan dengan konjungsi untuk mengurutkan suatu kegiatan. Nah, kata-kata konjungsi atau kata-kata penghubung ini banyak sekali. Saya kira anak-anak bisa menyebutkan atau sudah tahu ya, kata-kata penghubung itu banyak sekali. Misalnya kata atau, dan, apalagi, daripada, agar ya. Kemudian untuk itu merupakan kata penghubung ya. Nah, anak-anakku semua, kata penghubung itu tidak harus di tengah ya, tidak harus di tengah, bisa juga di depan ya. Fungsinya apa kata penghubung itu? Kalau di dalam paragraf fungsinya adalah menghubungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Kalau di dalam sebuah kalimat ya untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu fungsi dari kata penghubung atau yang dinamakan dengan konjungsi. Sekarang menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, bisa rincian waktu, bisa rincian tempat, bisa juga cara yang akurat. Nah, di sini anak-anak nanti Bu Tuti mencontohkan cara pembuatan sesuatu. Contohnya misalnya cara membuat keripik jamur. Cara membuat keripik jamur misalnya. Nah, apa yang harus kamu perhatikan? Yaitu mengenai bahannya. Setelah bahannya, kemudian cara-cara pembuatannya.
ya. Cara-cara membuat keripik jamur itu pasti ada prosesnya, pasti ada langkah-langkahnya, ya, pasti ada tahap-tahapannya, sehingga apa yang kita tuju, ya, bisa tercapai atau bisa kita laksanakan. Nah, misalnya kita akan membuat keripik jamur, apa saja yang harus kita lakukan atau kita persiapkan? Satu, mengenai bahannya dulu, ya. Bahan kita siapkan dulu. Misalnya, satu, sediakan setengah kilogram jamur tiram, ya. Kemudian yang kedua, 150 gram tepung beras. Yang ketiga, 1 butir telur. Kemudian keempat, kemiri secukupnya, ya. Kemudian 3 siung bawang putih. Selanjutnya garam secukupnya, kemudian ketumbar secukupnya. Cara membuatnya anak-anak, ya. Cara membuatnya bisa kamu perhatikan di sini, yaitu bersihkan dulu jamur tiram, kemudian suwir-suwir, tetapi jangan menyuwir terlalu kecil, ya. Jadi agak-agak besar, ya, biar tidak lede nanti. Apa bahasa Indonesianya lede? Hancur, ya. Terus kemudian yang kedua, setelah selesai mensuwir-suwir jamur tiram, langkah selanjutnya adalah didihkan air secukupnya, ya. Kemudian setelah mendidih air itu, ya, masukkan jamur yang telah Anda suwir-suwir tadi selama kurang lebih 3 menit, ya. Kemudian angkat dan tiriskan. Haluskan kemiri, bawang putih, ketumbar dan garam. Campur semua bumbu tersebut ke dalam tepung, aduk hingga rata. Selanjutnya, tambahkan 1 buah telur. Aduk adonan tersebut hingga benar-benar rata. Setelah itu, tuangkan jamur yang sudah disuwir-suwir ke dalam adonan tersebut. Selanjutnya, ayak dengan perlahan agar tepung yang menempel di jamur lebih menambah tekstur jamur itu lembut, ya. Kemudian setelah itu bisa langsung untuk menggorengnya. Goreng keripik jamur tiram ini hingga matang, kemudian tiriskan dan simpan pada tempat yang kering. Anak-anak, itu merupakan salah satu contoh apabila kita membuat teks prosedur dengan membuat keripik jamur, ya, membuat keripik jamur. Nah, anak-anakku semuanya, kalian bisa membuat selain keripik jamur ini. Contohnya misalnya kamu bisa membuat keripik singkong, ya, bisa itu kamu buat. Tapi kali ini pelajarannya Bu Tuti hanya dari mulai halaman 2 sampai halaman 4 saja, ya. Nanti selanjutnya Bu Tuti terangkan di minggu depan. Nah, sekarang anak-anak, bagi kalian yang belum jelas, itu bisa membaca sendiri di buku ini. Kalau toh kamu membaca belum jelas, bisa nanti japri Bu Tuti mana yang belum jelas, akan saya terangkan, ya. Kemudian lagi tugas kalian di rumah, yaitu nanti di halaman 4, ya, dilihat halaman 4, itu nanti yang kamu kerjakan adalah nomor 1 sampai nomor 5. Saya ulangi lagi, lihat di halaman 4 yang harus kamu kerjakan tugas kognitif itu, ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, nomor 1 misalnya, apa saja yang terkandung dalam teks prosedur, ya. Bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Mengapa teks prosedur sangat penting? Kemudian apa yang dimaksud informasi? Tuliskan tujuan utama teks prosedur. Itu adalah pertanyaan yang ada di tugas kognitif. Ini nanti anak-anak, tugas ini bisa kamu tulis di folio, ya. Kemudian pada hari Sabtu jam 8, ya, kalian bisa mengumpulkan di sekolahan. Saya ingatkan lagi,
tugas yang kalian kumpulkan hari Sabtu ya. Kemudian jam 8 saya tunggu di sekolahan. Nah, anak-anakku sekalian, di masa pandemik seperti ini, Bu Tuti pesan kepada kalian selalu jaga kesehatan ya, tetap menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan dan selalu hidup sehat ya. Selalu hidup sehat. Kemudian tetap di rumah ya, bawa sanitizer di mana-mana ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian lagi kesehatannya dijaga dengan baik. Demikian tugas dari Bu Tuti atau materi yang diberikan Bu Tuti. Saya akhiri. Oh iya, ya, jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai lupa untuk absensi yang seperti diutarakan di depan tadi ya. Jangan sampai lupa kalian untuk absen. Sekian dulu materi dari Bu Tuti, kita lanjutkan minggu depan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.